Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Hutagalung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and tricks seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi kalau ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, video ini adalah kelanjutan dari video saya sebelumnya yang menjelaskan cara melakukan cost optimization di Azure. Di video tersebut saya menunjukkan cara menggunakan cost advisor yang akan memberikan banyak rekomendasi untuk mengurangi cost di Azure. Rekomendasi yang paling sering muncul, seperti saya sebutkan saat itu, adalah reserve instance. Nah, sebenarnya reserve instance itu apa sih? Di sini akan saya jelaskan. Oke, pertama saya akan jelaskan dulu sebenarnya reserve instance itu apa gitu. Kita buka sama-sama dari penjelasan di Azure. Bisa dilihat di sini ada sebenarnya reserve instance itu adalah bagian dari Azure Reservation gitu. Jadi Azure Reservation ini mencakup banyak hal, yaitu virtual machine, baik Windows maupun Linux gitu ya. Kemudian ada database, SQL, Cosmos DB. Ada juga untuk storage, jadi storage juga bisa, ataupun untuk data warehouse dalam hal ini Azure Synapse. Nah, sebenarnya yang diberikan oleh Azure Reservation adalah cost yang lebih murah untuk resource-resource di Azure. Rekan-rekan harus memberikan komitmen, baik itu dalam bentuk kapasitas maupun jangka waktu tertentu gitu. Baru nanti rekan-rekan akan mendapatkan diskon gitu ya, kita anggap aja seperti itu. Nah, kalau kita buka di pricing calculator, saya kasih contoh gitu ya, seberapa besar sih sebenarnya diskonnya. Jadi kita coba tambahkan satu virtual machine di sini, kita lihat ya. Nah, saya pilih dulu Southeast Asia, kita anggap aja dulu Windows gitu ya, tier standar, dan saya buat dulu ini defaultnya ya, D2 V3. Nah, rekan-rekan lihat di sini bahwa by default rekan-rekan akan menggunakan pricing untuk PSU Go gitu, sebesar $158 per bulan. Oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada pilihan untuk melakukan reservation. Ada dua pilihan di sini. Nah, ini komitmen dari sisi jangka waktu. Ya, rekan-rekan bisa pilih mau 1 tahun atau 3 tahun. Dan di sini langsung kelihatan diskonnya berapa persen. Untuk 1 tahun langsung diberikan diskon 42%, lumayan ya, hampir setengah itu ya, setengah harga. Atau kalau 3 tahun langsung mendapatkan 63% diskon. Jadi misalnya di sini saya kasih contoh, ingat ya, harga awalnya ada 158, sekarang saya klik 3 tahun, harganya langsung berubah jadi $100. Very good. Oke. Kenapa nggak langsung beneran 63% diskon? Karena ada license. Kalau rekan-rekan juga mendapatkan license, punya license sendiri yang dibawa dari on-prem gitu ya, dengan menggunakan Azure Hybrid Benefit, maka harganya akan jauh lebih murah ya. Jadi PSU Go-nya sebesar $91. Oke. Sementara kalau reserve instance-nya 3 tahun, rekan-rekan akan mendapatkan $33. Jauh lebih murah. Oke. Nah, untuk reservation-nya sendiri, pembayarannya rekan-rekan bisa pilih nih, mau pakai monthly, jadi tetap sama seperti PSU Go, bayarnya bulanan, tapi tentunya dengan diskon, atau langsung bayar di depan. Jadi kalau saya klik upfront, gitu ya, 3 tahun, maka akan langsung keluar biaya upfront sebesar 1.209 US dollar, gitu ya. Dihitung 3 tahun soalnya, 3 tahun berarti 36 bulan kali $33. Oke, jadi rekan-rekan lihat ya, di sini diskonnya nggak main-main gitu. Diskon itu sangat luar biasa. Makanya saya sangat-sangat menganjurkan rekan-rekan menggunakan hal ini. Gitu. Nah, saya jelaskan sedikit sebenarnya mekanisme kerjanya seperti apa. Kita pindah ke whiteboard. Oke, apa sih bedanya dengan yang selama ini rekan-rekan gunakan gitu ya? Saya yakin rekan-rekan menggunakan cloud kan tentunya salah satu yang ingin dimanfaatkan adalah elasticity. Bagaimana kapasitas kita di cloud bisa mengikuti kebutuhan kita. Jadi dalam hal ini kalau kita fokusnya ke virtual machine, jadi rekan-rekan misalnya punya satu virtual machine gitu ya, VM gitu. Dan
kalau kita lihat usage-nya, kita buat gambar di sini gitu ya. Ini usage, ini time. Mungkin rekan-rekan ada menggunakan VM yang langsung setelah itu dimatikan, gitu ya, nggak dipakai lagi, gitu. Nah, ini contohnya apa? Kasus-kasus seperti ini ketika mungkin untuk development machine, gitu ya, yang tiap hari mungkin dimatikan, gitu ya, atau testing. Jadi mungkin hidup cuma seminggu, setelah itu langsung dimatikan karena nggak dipakai lagi, gitu. Nah, atau usage lain adalah rekan-rekan mengubah size-nya, gitu ya. Jadi misalnya tadinya itu, saya ganti warna ya. Jadi tadinya itu segini, terus mungkin karena perlu kapasitas tambahan dinaikkan, gitu ya. Terus pas lagi nggak perlu diturunkan, dan selanjutnya, gitu ya. Bisa seperti ini. Ini sering juga digunakan oleh customer. Kadang-kadang kan kalau Sabtu Minggu mungkin nggak banyak yang pakai, gitu ya sistemnya. Kalau sistem-sistem untuk enterprise kan seperti itu, gitu. Atau misalnya jam 1 pagi, gitu ya, mungkin nggak banyak yang pakai, gitu. Jadi dikurangin aja ukurannya gitu. Nanti jam 6 pagi dinaikkan kembali gitu. Itu bisa diatur. Kita bisa pakai Azure Automation. Kapan-kapan saya buat video terpisah untuk hal itu. Nah, tapi kebanyakan production system, kalau saya lihat di customer, itu yang dilakukan adalah konstan. Gitu ya. Jadi ini usage, ini time. Yang dilakukan adalah konstan. Tidak ada yang salah dengan mekanisme seperti ini. Karena mungkin aplikasinya tidak memungkinkan untuk terjadi restart, gitu ya. Karena kan kalau kita naik turun ukuran VM, kadang-kadang ada kebutuhan untuk restart, gitu. Jadi dibuat konstan, nggak ada perubahan sama sekali. Nah, ini sebenarnya yang sangat tepat penggunaannya untuk reserve instance. Jadi kapasitas yang ada di bawah sini, ini yang kita reserve. Jadi kita sudah tahu ukurannya berapa, dan tinggal pilih aja nanti mau komitnya 1 tahun atau 3 tahun gitu kan ya. Sementara kalau dengan cara yang di atas tadi gitu ya, ini basically kita menggunakan model pay as you go yang adalah default dari Azure. Oke. Nah, jadi saya sangat menganjurkan kalau rekan-rekan punya banyak sekali VM atau bahkan cuma 1 VM pun gitu ya, yang penggunaannya konstan dan terus-menerus dipakai gitu ya, tidak ada perubahan gitu ya. Sebaiknya menggunakan Azure Reservation. Jadi dengan seperti tadi dilihat ya, langsung mendapatkan diskon yang lumayan dari sisi harga dan tinggal pilih aja gitu. Mau komitmennya 1 tahun atau 3 tahun. Oke. Nah, sebenarnya ada banyak nanti mekanisme yang bisa dimanfaatkan ketika rekan-rekan nanti mau mengubah. Nah, ini biasanya sering jadi pertanyaan gitu ya. Gimana sih caranya kalau saya mau mengubah, kan belum tentu konstan ya. Jadi mungkin udah buat reservation, kemudian untuk 1 tahun misalnya gitu ya, dan tiba-tiba di bulan ke-8 kita mau mengubah ukurannya, itu bisa gitu, nggak usah khawatir di sana. Jadi kita punya mekanisme 3 di Azure yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi khusus untuk masalah reserve instance ini, reserve instance gitu ya, ada 3 hal sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan. Yang pertama yang kita sebut itu family VM. Jadi VM family ini memungkinkan rekan-rekan untuk memanfaatkan reservation untuk ukuran yang berbeda tapi untuk family yang sama gitu. Misalnya tadi contohnya kan kalau kita lihat di Azure Calculator tadi yang saya buat gitu ya. Yang saya buat itu kan D version 3 gitu. Dan yang saya reserve adalah ukuran D2 gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya saya punya katakanlah 8 VM D2 gitu. Actualnya gitu ya. Saya punya pilihan sebenarnya. Ini D2 V3 sorry ya. Jadi total kan ini 16 core. Benar ya? Saya punya pilihan supaya nggak terlalu sulit. Saya bisa reserve 1 buah D16 V3. Otomatis 8 buah D2 V3 ini udah langsung tercakup juga. Gitu. Kenapa? Karena
masih satu family VM. Jadi yang penting jumlah core-nya 16 gitu ya. Atau belakangan nanti misalnya saya nggak perlu 8D2 gitu ya, tapi misalnya saya perlunya itu 4 D4, sama tetap 16, nggak ada isu gitu ya. Jadi nggak perlu ada perubahan, itu reservation yang sama masih bisa dimanfaatkan gitu. Atau kita mau kombinasi nih, misalnya jadi D2-nya ada 4, kemudian D4-nya ini udah ada 8, ini ada 2. Boleh, totalnya 16 kan? Itu tetap bisa. Nah, pasti rekan-rekan nanya, loh kalau saya pakainya lebih dari 16 gimana? Nggak apa-apa. 16 core pertama itu akan memanfaatkan reservation. Sisanya itu pay as you go. Jadi sangat fleksibel. Jadi misalnya rekan-rekan pakai misalnya nambah ya jadi 9 gitu ya. 9D2 gitu. Nggak apa-apa. 8D2 yang pertama itu akan menggunakan reservation ini. Gitu loh. Sedangkan 1D2 yang berikutnya itu menggunakan model pembayaran pay as you go. Ya. Jadi nggak ada isu sama sekali. Oke. Nah, yang kedua yang kita sebut exchange. Exchange ini dipakai seandainya rekan-rekan memang mau berganti family VM-nya gitu. Jadi misalnya tadi kita isunya itu 8 kali D2 V3 gitu ya. Udah berjalan nih 6 bulan gitu ya. Terus tiba-tiba ternyata perlunya bukan D2 gitu ya, tapi E2 misalnya gitu. Jadi memorinya perlu lebih besar gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa. Kita bisa exchange, ada mekanismenya exchange. Katakanlah misalnya tiba-tiba perlunya 8, tetap 8 gitu ya. Atau berubah jumlahnya juga nggak apa-apa. Ini kita bisa exchange. Ini kita exchange. Tidak ada biaya sama sekali. Yang penting, sisa dari reservation-nya itu jumlahnya lebih kecil daripada reservation yang baru. Ya, ini tetap dianggapnya reservation baru nih, yang E2 ini gitu. Jadi kita tetap harus pilih misalnya 1 tahun atau 3 tahun gitu ya. Jadi bayangkan misalnya kita lagi udah buat reservation, saya geser dikit ya. Kita udah buat ini time. Kita udah buat reservation untuk D2 V3 gitu ya. Terus di tengah-tengah kita mau tuker gitu. Nggak apa-apa. Habis itu diganti aja nanti dengan yang E2. Nggak masalah. Di sini kita hanya akan hitung selisihnya aja gitu. Antara berapa sisa reservation sebelumnya dengan yang baru. Jadi tenang aja, nggak ada isu. Nah, seandainya nih benar-benar nggak jadi pakai reservationnya gitu ya, mau berhenti sama sekali. Nah, ini baru ada opsi namanya, jadi ini opsi 1, opsi 2, opsi 3 adalah cancel. Nah, kalau cancel ini baru ada penalti. Gitu. Tapi penaltinya nggak besar. Penaltinya sebesar 12% dari sisa. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang pernah punya KPR rumah juga gitu, sama gitu ya. Penalti dihitung dari sisa. Gitu. Jadi kalau dihitung-hitung ya tadi berapa? Kalau 3 tahun D2 itu diskonnya 63% gitu loh. Penalti cuma 12% dari sisa. Kira-kira ngerti ya maksud saya ya? Jauh lebih murah, rekan-rekan bikin aja langsung reservation. Kalaupun nanti perlu di cancel, penaltinya juga hanya 12% gitu. Masih jauh lebih kecil daripada diskon yang rekan-rekan dapatkan. Oke. Jadi kalau kembali lagi ke awal penjelasan saya tadi, jangan segan-segan untuk menggunakan reservation ini karena banyak sekali kelebihannya gitu ya. Jadi selain masalah cost-nya juga lebih murah, dia juga fleksibel gitu ya. Dari sisi family VM yang sama kita masih bisa pakai gitu ya. Kalaupun ternyata lebih ya sisanya aja jadi pay as you go gitu. Terus kalaupun misalnya mau ditukar juga ada mekanisme untuk exchange, jadi nggak ada penalti sama sekali gitu. Kalaupun di cancel, jadi misalnya udah commit gitu ya dan harus cancel, penaltinya juga hanya 12% dari sisa gitu.
most of the time lebih murah tetap rekan-rekan cancel, punya reservation terus cancel daripada pay as you go gitu ya. Karena contohnya tadi jadi 63% gitu. Jadi tolong dilihat kalau rekan-rekan udah punya banyak VM nih gitu ya, tolong diliatin satu-satu, cek benar-benar harganya di Azure Calculator gitu ya. Saya jamin pasti menggunakan reservation akan jauh lebih murah dan akan mengurangi cost rekan-rekan semua. Oke? Jangan lupa kalau nanti ada pertanyaan mengenai hal ini, tanya di bagian komentar, saya akan usahakan jawab secepatnya. Dan kalau ada topik-topik lain seputar cost optimization atau Azure tips yang rekan-rekan perlu juga, silakan ditanyakan di bagian komen, nanti saya akan gunakan sebagai bahan untuk video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi kalau ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung di blog saya di irving.web.id. Terima kasih.